Oke, di sini ada pertanyaan ya di video bisnis WiFi rumahan dengan mikrotik dan modem Orbit. Ada pertanyaan dari Lucky Arsaka di mana beliau bertanya kalau pakai WMS bisa nggak bang gitu kan? Nah, sebenarnya bisa nggak kita jadikan WMS sebagai gateway atau interface one ya untuk internet jika kita menjual WiFi bisnis WiFi rumahan. Nah, jawabannya bisa. Namun dari terakhir yang saya coba ya, mungkin bulan 2 atau bulan 3 tahun ini ya, saya coba itu nembak seamless WiFi ID ya. Yang ada SSID-nya tuh seamless at WiFi ID. Biasanya kalau teman-teman berlangganan IndiHome kan sekarang udah include ini ya. Kita bisa dapat ID seamless-nya. Biasa di email ada tuh username dan password. Nah, passwordnya untuk login ke WiFi Seamless. WiFi Seamless ini biasanya di mana ada WiFi ID, rata-rata ada juga SSID Seamless at WiFi ID nih. Terutama di lokasi-lokasi publik seperti rumah sakit gitu. Itu rata-rata ada Seamless WiFi ID nih. Nah, kita bisa tembak sebenarnya jaringan Seamless ini. Kalau teman-teman berlangganan IndiHome itu speednya maksimal 20 Mbps. Bayarnya itu nggak salah saya 15.000 per bulan. Jadi itu sangat-sangat murah dan dia unlimited tanpa ada batas. Cuman dibatasi kecepatan. Nah, ini bisa dijadikan gateway. Namun dari hasil yang saya coba itu kalau kita pakai MAC address mikrotik langsung, dia tidak bisa connect. Dia tidak bisa connect. Itu yang terakhir saya coba ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita connect dulu misalnya dari hubungkan seamlessnya seamless WiFi ID menggunakan perangkat laptop atau HP. Nah, setelah teman-teman login menggunakan laptop, teman-teman copy MAC address WiFi laptop itu pasang di mikrotik. Contoh misalnya kita coba ya di sini ya. Nah, misalnya di interface wireless ini. Oke, di interface wireless itu teman-teman ganti MAC address-nya nih. MAC address mikrotiknya ganti dengan MAC address dari laptop. Caranya ditekan Windows R di laptopnya, nanti muncul run seperti ini, ketik cmd. Nah, di sini teman-teman bisa ketik ipconfig/all seperti ini. Lalu di enter. Nah, nanti di bagian interface wireless-nya, di wireless LAN WiFi adapter ini akan ada physical address. Ini adalah physical address dari laptopnya. Jadi laptop ini kita konekkan dulu ke WiFi seamless WiFi ID, nanti kita masukin username dan password. Kan laptop ini udah bisa terhubung ke internet. Nah, teman-teman copy ini MAC address-nya lalu pastekan di sini. Di mikrotik. Lalu mikrotiknya tinggal connect aja, tinggal scan SSID dari seamless WiFi ID-nya otomatis langsung bisa terhubung. Nah, itu tinggal teman-teman set aja NAT-nya, out interface-nya ke interface wireless yang terhubung ke SSID tersebut. Itu bisa dijadikan gateway kita untuk bisnis WiFi rumahan kita. Cuman dari pengalaman saya juga seamless WiFi ID ini sekarang sering minta login gitu, Terkadang kalau kita langsung bikin pakai script auto reconnect itu, reconnect login, dia kalau dia membaca MAC address itu mungkin ada mencurigakan gitu, mereka bisa reject gitu. Reject itu artinya tidak bisa terhubung, ditolak. Jadi kita harus ulang lagi gitu. Misalnya kita coba pakai MAC address handphone gitu. Nanti MAC address handphonenya teman-teman pasang lagi di mikrotik, baru bisa mikrotiknya bisa connect. Nah, kalau seperti itu menurut saya agak mengganggu karena nanti pengguna WiFi teman-teman itu sering disconnect gitu. Jadi kepuasan pelanggannya agak menurun gitu. Karena kalau kita jualan itu kan biasanya kalau sering gangguan nanti bahkan merusak bisnis kita gitu. Tapi kalau dijawab bisa atau enggak, bisa-bisa aja gitu. Cuman kan WiFi ID ini memang berdasarkan wilayah ya. Kalau yang di misalnya penyelenggara WiFi ID-nya itu di seperti rumah sakit, itu
cenderung lebih stabil gitu. Tapi kalau ada juga kan yang rumah-rumahan dia pasang WiFi ID gitu, seperti misalnya warung gitu. Nah itu agak agak kurang ini, kurang oke karena kadang mereka matikan alatnya. Kalau mereka matikan alatnya ya hilang dah sinyal seamlessnya kan, seamless WiFi ID-nya hilang. Tapi kalau teman-teman lokasinya itu dekat rumah sakit, nah itu mantap tuh. Itu mantap karena di rumah sakit itu pengalaman saya coba di WiFi ID di rumah sakit itu sangat stabil dan sangat bagus dan tidak nggak pernah mati gitu. Karena di rumah sakit itu kan gensetnya juga bagus. Jadi saran saya kalau teman-teman mau nembak sinyal WiFi ID ini pastikan yang ditembak itu sinyal WiFi ID di lokasi-lokasi publik yang bagus gitu, seperti rumah sakit atau tempat-tempat umum mall gitu kan. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai gateway internet. Tapi kalau teman-teman yang ditembak itu WiFi ID yang di warung-warung gitu kan, biasa kan ada juga tuh dipasang di warung, di sekolah gitu kan. Nah, itu kurang-kurang bagus gitu. Apalagi kalau di sekolah itu kan biasanya udah banyak banget penggunanya. Jadi biasanya alatnya itu pun udah ngos-ngosan juga gitu. Oke, demikian videonya. Semoga bermanfaat ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Kalau jawab ditanya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Tapi pastikan sumber WiFi ID-nya itu bagus gitu. Seperti yang ada di lokasi-lokasi publik. Saran saya sih tembak aja yang kalau bisa dapat yang di rumah sakit gitu. Kalau selain di rumah sakit mungkin di mall lah. Tapi kalau di sekolahan itu biasanya saya nggak rekomen karena anak-anak sekolah itu banyak banget kan. Biasanya alat wifi di sekolah itu juga yang WiFi ID-nya itu udah ngos-ngosan gitu karena terlalu banyak pengguna yang terhubung ke WiFi ID tersebut. Oke, demikian videonya. Sampai ketemu lagi guys. Thank you.